Bab 2111 lilinnya akan padam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Mereka yang tidak memiliki kekuatan sendiri dan statusnya tidak cukup tinggi, pasti mereka yang mati paling cepat. Apa yang harus saya lakukan? Gao Yuan tidak punya strategi di masa lalu, dan pikirannya kosong. Yang memenuhi otak dan hatinya, hanya rasa takut dan panik. Bas. Dalam sorotan cahaya, Fang Yu masih menerima kekuatan yang ditanamkan oleh patung Raja Rakyat. Kekuatan ini sangat mendominasi. Jika bukan karena Fang Yu yang menjadi penerimanya, gantilah menjadi biksu lain. Saya khawatir meridiannya akan rusak, dan tubuh akan mati. Sejauh menyangkut Fang Yu, peningkatan tingkat kultivasinya sendiri saat ini sudah jelas. Jumlah lapisan pada masa pemurnian terus meroket. Fang Yu telah menembus lebih dari 13.000 level di periode pemurnian Qi sejak lama, dan sekarang dia menerima kekuatan yang ditanamkan dari patung Raja Manusia, dan peningkatan wilayahnya sama megahnya dengan air minum. Dulu, kenaikan tercepat terjadi pada puluhan lantai. Namun kali ini, jumlah basis budidaya melonjak dari ratusan menjadi ratusan. Jika terobosan sebelumnya dianggap sebagai lompatan, maka terobosan saat ini adalah melonjak. Metode terobosan ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada lagi yang datang setelahnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Fang Yu telah menembus 20.000 lapisan periode pemurnian Qi dan masih dalam kondisi meroket terus-menerus. Faktanya, sejak terobosan alam ke periode pemurnian Qi tingkat 10.000, kepedulian Fang Yu terhadap alam belum terlalu tinggi. Terutama setelah menerima fusi tubuh roh Dao, dia bahkan lebih acuh tak acuh terhadap tingkat alam. Tapi sekarang, menerima kekuatan patung Raja Manusia, membuat alam naik dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberinya rasa baru lagi. Ada juga sedikit kegembiraan tentang peningkatan dunia. 10.000 lantai tidak dapat menembus masa pembangunan pondasi, jadi mencapai 100.000 lantai, haruskah ada peluang? 100.000 lapisan selama periode pemurnian. Jumlah ini sulit dipercaya hanya dengan memikirkannya. Saat ini, basis budidaya Fang Yu masih meroket. 20.000 lantai, 23.000 lantai, 25.000 lantai, 30.000 lantai, 32.000 lantai, 35.000 lantai, 38.000 lantai. Pada akhirnya, ketika Fang Yu mencapai lantai 38.800, patung raja di depannya memancarkan cahaya, dan berhenti terus melepaskan energi sihir. Fang Yu pulih dan menghela napas panjang. Dia memandangi patung di depannya, mau tidak mau mengambil langkah ke depan, dan menepuk bahu patung Raja Ren. Terima kasih Raja Manusia, aku tahu warisanmu bukan sekedar gadget seperti pakaian peri. Fang Yu tahu bahwa jika dia kembali ke Menara Semesta saat ini, dia pasti akan melihat pemandangan yang sangat menyenangkan. Mungkin, kabut di lapisan pertama seluruh Menara Semesta akan terungkap. Bisakah saya mencapai lantai 2 Menara Semesta? Fang Yu sangat bersemangat. Ledakan. Fang Yu masih bersemangat, tapi ada ledakan di depannya. Patung Raja Manusia di depannya terbelah di depannya, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan melayang di udara. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu sedikit dingin. Mulai sekarang, kamu adalah raja. Sebuah suara penuh keagungan bergema di sorotan cahaya. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Dia bisa merasakan perubahan yang terjadi di sekitarnya saat ini. Sinar cahaya yang dilepaskan oleh patung Raja Manusia, dengan cepat mengembun dan menghilang. Dan nafas Raja telah lenyap. Malam kembali ke kegelapan. Pada saat ini, orang-orang di wilayah selatan yang sedang berlutut, para biksu pemberontak yang menggigil, dan klan besar di luar pegunungan. Yang jauh, melihat ke langit, ekspresi mereka berubah. Mereka dengan jelas merasakan lenyapnya nafas yang sangat kuat itu. Setelah menghilang, muncullah cahaya. Patung Raja Manusia menghilang. Energinya sepertinya benar-benar habis. Saat ini, seluruh wilayah selatan sunyi. Setelah menyadari hal ini, setiap orang merasa berbeda. Hahaha, patung Raja Manusia telah kehilangan kekuatannya. Tidak ada yang bisa menekan kita. Patung Raja Manusia menghilang. Kali ini benar-benar menghilang. Bunuh. Ayo terus bunuh. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan ras manusia. Para pemimpin pasukan yang dikendalikan di wilayah selatan tertawa liar, dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melanjutkan pembantaian.
Dan 8 legiun yang bersiap untuk mundur keluar pegunungan yang jauh juga sangat gembira setelah linglung beberapa saat. Patung Raja Rakyat menghilang, dan tidak ada nafas. Benar saja, kekuatan patung Raja Manusia telah habis. Kali ini, umat manusia tidak mendapat dukungan lagi. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik mereka untuk menghancurkan umat manusia. Di Paviliun Wandao, mata Gao Yuan terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya gemetar. Naik turunnya dalam waktu singkat membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Namun saat dia melihat gambar di tirai tipis di depannya, terlihat jelas bahwa inilah kebenarannya. Setelah patung Raja Manusia muncul sebentar, energinya habis, menghilang lagi. Kali ini, itu pasti lenyap selamanya. Teran, kehilangan perwalian patung Raja Manusia. Kali ini, Teran harus dihabisi. Petik 2. Hahaha, Tuhan membantuku juga. Sungguh Tuhan membantuku juga. Sekarang Gao Yuan tidak takut lagi, menengadah ke langit dan tertawa nakal. 8 legiun suku besar mendekati pegunungan jauh, di bawah perintah yang sangat bersemangat dari para pemimpin mereka, sekali lagi bergerak menuju pegunungan jauh. Kali ini, mereka tidak takut. Di wilayah selatan, ada keheningan saat ini. Semakin kamu berharap, semakin keras kamu terjatuh. Kemunculan patung Raja Manusia yang berumur pendek membuat ribuan umat manusia putus asa. Kali ini, kita benar-benar akan dihancurkan. Patung Raja telah hilang, kita harus mati juga. Aku tidak ingin mati. Banyak tangisan dan ratapan terdengar di mana-mana di wilayah selatan. Di pegunungan yang jauh, banyak biksu yang menjaga gerbang tidak dapat menerima kenyataan, dan pasukan berada dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa demikian? Bagaimana patung itu bisa hilang? Gelombang www.novelringan.com. Gelombang dia akan muncul lagi kan? Kita semua akan mati di sini. Si Yuan menatap YG, dengan ekspresi sedih di ekspresinya. Menurutnya, hilangnya patung Raja Kemanusiaan juga melambangkan satu hal. Teran, aku khawatir itu benar-benar mati. Seperti prediksi Ruo yang tak ada habisnya. Ras manusia pada akhirnya akan punah. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Munculnya patung itu untuk menyemangati kita, semua orang tidak boleh menyerah. YG mengertakkan gigi dan menggunakan energi spiritual untuk mengirimkan suara ke semua biksu. Pada saat ini, tidak ada cahaya di mata banyak biksu, hanya keheningan yang mematikan. Kemunculan dan hilangnya patung Raja Manusia, itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Boom! Tidak butuh waktu lama bagi pegunungan di kejauhan untuk mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Tentara klan besar, di sini lagi. Dan dimanapun di wilayah selatan, pasukan pemberontak mulai berperang lagi. Setelah patung Raja Rakyat menghilang, mereka tidak lagi memiliki keraguan, dan tindakan mereka jauh lebih brutal dari sebelumnya. Cahaya umat manusia ibarat lilin yang bergoyang tertiup angin, sewaktu-waktu bisa padam. Bas, namun pada saat ini, di langit malam yang gelap, cahaya menyilaukan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul kembali. Cahaya ini dengan cepat menyebar, memantulkan seluruh wilayah selatan. Nafas yang kuat kembali lagi. Namun kali ini, bukan patung Raja Manusia yang mengeluarkan cahaya dan nafas. Tapi, Fang Yu, Bas, cahaya ilahi bersinar, dan sekali lagi menerangi langit malam wilayah selatan. Setelah mengalami pasang surut, wilayah selatan pun sudah hening. Semua orang mengangkat kepala, melihat posisi bersinar di langit, wajah mereka sudah kusam. Mereka tidak tahu, ekspresi seperti apa yang harus mereka gunakan untuk menghadapi pemandangan di depan mereka. Ledakan, tekanan yang lebih mengerikan dari sebelumnya, dari atas ke bawah, dengan cepat menyelimuti seluruh wilayah selatan. Pasukan pemberontak yang bertempur dengan liar hanya merasakan tulang, daging, dan darah mereka tegang sesaat, tidak mampu bergerak. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka melihat ke tempat Yuan Kong di mana cahayanya mekar kembali. Saat ini, hati dan isi perut mereka terbelah, dan mereka hanya merasakan nafas kematian telah sampai ke kepala mereka. Ini, apa ini? Nafas apa ini? Bukankah patung Raja Rakyat itu hilang? Kenapa muncul lagi? Nafasnya lebih kuat dari sebelumnya. Berbagai biksu pemberontak mengeluarkan teriakan ngeri. Dan para pemimpin pasukan yang dikendalikan oleh Tiange juga pucat dan gemetar saat ini. Mereka mengira patung Raja Manusia telah hilang sama sekali dan tidak akan pernah muncul kembali. Namun tamparan yang realistis menamparkan wajah mereka dengan keras.
Nafas Raja Manusia, kembali lagi. Selain itu, ini lebih bertenaga dari sebelumnya, dan memiliki kesan berbobot. Pemaksaan yang mengerikan telah menimpa setiap biksu mereka. Dan pemaksaan ini seperti menempatkan mereka pada hukuman guillotine. Bilah yang digantung tinggi akan jatuh kapan saja, merenggut nyawa mereka. Pada saat ini, mentalitas semua kekuatan pemberontak runtuh, dan bahkan banyak biksu yang sudah menangis. Kaki mereka lemah dan lemas, menangis minta ampun. Adapun para pemimpin kekuatan itu, mereka tidak jauh lebih baik, tidak ada lagi kesombongan sebelumnya, hanya keputusasaan dan ketakutan di mata mereka. Hanya dalam 10 menit, serangkaian peristiwa, tampak sedikit dramatis. Pasang surut yang terus-menerus membuat sulit untuk rileks. Saat ini, di pegunungan yang jauh, banyak biksu yang putus asa, mata mereka berubah setelah melihat cahaya mekar lagi. YG menoleh untuk melihat cahaya di langit, mengguncang seluruh tubuhnya, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Patung Raja Rakyat telah kembali. Si Yuan berteriak dengan penuh semangat. Bukan, itu bukan patung Raja Manusia, tapi Raja Manusia yang baru. YG menarik napas dalam-dalam dan berkata, Raja baru. Si Yuan terkejut saat mendengar kata-kata ini dan melihat cahaya di kejauhan. Cahaya lilin umat manusia tidak akan pernah padam. YG mengangkat kepalanya, matanya bersinar oleh cahaya dari langit, dan berkata, pusat cahaya. Fang Yu menunduk, mengamati tangannya, dan meliriknya lagi. Faktanya, banyak cahaya datang dari pakaian peri di tubuhnya. Tentu saja, selain cahayanya, dia memang telah menyerap semua kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Raja Manusia. Kekuatan ini, Fang Yu dengan lembut meraih tangan kanannya, dan mengeluarkan suara yang tajam. Dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan aktif saat ini. Saya belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Selain itu, hal yang lebih penting adalah, Fang Yu merasa bahwa dia dan seluruh wilayah selatan terhubung. Tepatnya, itu adalah kesadaran ilahi yang dia keluarkan, Ki yang sebenarnya, mengunci seluruh wilayah selatan. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan mudah menghukum pasukan pemberontak di setiap wilayah dalam setiap wilayah. Tidak perlu mendatangi posisi itu secara langsung, cukup menggerakkan pikirannya saja sudah bisa langsung membunuh target yang ingin dibunuhnya. Kemampuan ini secara alami adalah kemampuan raja. Meskipun dia belum mengetahui prinsipnya, Fang Yu sekarang merasa bahwa dia sepenuhnya terhubung dengan seluruh wilayah selatan. Bagi Fang Yu, perasaan ini sangat segar dan pada saat yang sama, sangat kuat. Ini adalah kemampuan Raja Manusia. Fang Yu berkata dengan emosi, ini adalah warisan sebenarnya dari Raja Manusia. Ini karena waktunya terlalu lama, dan kemampuannya telah melemah berkali-kali. Li Huoyu berkata dengan ringan, pelemahan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, jika ini pertama kalinya, bukankah kekuatan ini? Ya, kemampuan Raja Manusia tidak terbatas pada apa yang disebut wilayah selatan, tetapi mencakup 4 wilayah utama. Li Huoyu berkata, bagaimanapun, umat manusia saat itu adalah satu-satunya keluarga besar Datian Chensing. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu bergerak sedikit dan bertanya, bisakah waktu benar-benar melemahkan kekuatan? Lamanya waktu yang saya bicarakan tidak hanya mengacu pada lamanya waktu. Li Huoyu terdiam dan berkata, yang terpenting adalah waktunya terlalu lama. Berbagai kecelakaan rawan terjadi di tengah-tengahnya. Jadi, kekuatan Raja Manusia telah melemah karena dalam jangka waktu yang lama ini, ras manusia telah mengalami beberapa kali krisis, yang menyebabkan munculnya patung Raja Manusia beberapa kali, memakan terlalu banyak kekuatan. Fang Yu menyipitkan mata. Dikatakan, patung Raja Manusia muncul beberapa kali, dan setiap kali membunuh lawan dengan satu pukulan, berapa banyak daya yang akan dikonsumsi. Li Huoyu membalas, mengapa demikian? Fang Yu bahkan lebih bingung. Jawabannya sangat sederhana, ada keberadaan tertentu. Saya tidak ingin kekuatan Raja Manusia menutupi seluruh planet, jadi saya perlahan dan selangkah demi selangkah melemahkan kekuatan yang ditinggalkan Raja Manusia. Li Huoyu berkata, sampai hari ini, manusia dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kekuasaan Raja mungkin hanya tersisa sekitar 1/10. Suatu keberadaan, eksistensi lain yang tidak dapat dikatakan. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Bisa dikatakan begitu, karena kamu juga pernah mendengar namanya. Li Huoyu terdiam beberapa saat dan berkata, aku pernah mendengar namanya. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya,
jangan dijual gelombang www.novelringan.com gelombang siapa itu? Tentu saja, itu adalah nenek moyang dari 10.000 ras Datian Chensing, yang disebut sebagai Xingsu. Jawab Li Huoyu. Xingsu. Mendengar nama ini, hati Fang Yu tergerak. Dia memang pernah mendengar nama Xingsu. Namun, Fang Yu awalnya mengira bahwa ini adalah sosok dalam mitos dan legenda dunia sekuler, atau istilah umum untuk dewa yang ada di benak manusia. Ternyata Xingsu itu nyata, apalagi masih belum puas dengan keberadaan Raja Rakyat. Ini sedikit di luar kesadaran. Siapa leluhur Xing? Fang Yu bertanya lagi. Sebaiknya kamu urus dulu hal-hal yang ada di depanmu, jangan sampai tersesat, kata Li Huoyu. Kalimat ini mengingatkan Fang Yu untuk pulih. Saat ini memang ada hal yang lebih penting untuk ditangani. Malam ini, saya akan menekan gangguan internal dan eksternal. Fang Yu berkata dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Begitu suara itu turun, Fang Yu mengangkat telapak tangannya dan meletakkan kedua telapak tangannya di depannya. Pada saat ini, tekanan kuat sedang terjadi pada setiap penggarap pasukan pemberontak di wilayah selatan. Ledakan, semua biksu ini dihancurkan oleh kekuatan ini, pertumpahan darah. Di saat yang sama, kekuatan ini terus meningkat, menyebabkan tulang mereka bergetar. Di bawah rasa sakit yang begitu hebat, para biksu ini mengeluarkan jeritan yang tragis, seluruh tubuh mereka bergerak-gerak, dan bahkan mulutnya berbusa. Hal yang sama terjadi di setiap wilayah di berbagai wilayah di wilayah selatan. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Tidak tahan, tolong. Para beku yang dikunci oleh tekanan, seluruh tubuh mereka sekarang berada di tanah, dan bahkan di tanah retak, dan tulang-tulang di tubuh mereka retak dan hancur terus-menerus. Mereka meratap dan menangis minta ampun. Namun, tekanan tersebut belum hilang. Setelah beberapa saat, pasukan tersebut tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan kemudian membanting mereka ke tanah. Bang, 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 kepala itu membentur tanah berulang kali, menimbulkan suara teredam. Dan pemandangan ini seperti para biksu yang bersujud mengakui dosa-dosa mereka. Di depan mereka, kurang lebih ada mayat tak berdosa, dan para biksu yang berdiri untuk menghadapi mereka. Mayatnya sudah tertidur, namun biksu yang masih hidup bertepuk tangan dan bertepuk tangan setelah melihat pemandangan ini. Sekumpulan tugas sialan ini, meski tidak lama, mereka telah membunuh terlalu banyak orang tak bersalah. Banyak dari mereka yang fana. Semua biksu pemberontak ini terkutuk. Ayo kita pergi, ayo kita pergi ah. Setelah terus-menerus membanting kepala mereka ke tanah, para biksu ini mematahkan kepala mereka dan suara ratapan mereka menjadi lebih buruk. Jika kamu tidak bisa melepaskanmu, bukan aku yang memiliki keputusan akhir, tetapi orang-orang yang telah disakiti olehmu, yang memiliki keputusan akhir, tanyakan pada mereka. Apakah kamu ingin melepaskanmu? Saat ini, suara yang dalam bergema di seluruh wilayah selatan, mencapai telinga semua orang. Mendengar suara ini, banyak orang yang terkejut. Apakah ini suara Raja Manusia? Dan para beku pemberontak yang telah dirobohkan dan mengakui dosa-dosa mereka, hati mereka telah tenggelam ke dasar. Ayo kita pergi. Mereka benar-benar mengalihkan pandangan ke orang-orang di depan mereka dan memohon. Bang, bang, bang. Pada saat ini, kekuatan masih menekan mereka, terus-menerus bersujud. Tengkorak mereka telah hancur, dan banyak darah tertumpah, menodai seluruh wajah mereka, tampak sangat mengerikan. Tolong, lepaskan kami semua terpaksa, kami benar-benar tidak ingin menyakitimu, teriak banyak biksu pemberontak. Mendengar perkataan seperti itu, ditambah dengan penampilannya yang menyedihkan, kebanyakan orang akan sangat merasa kasihan. Hanya saja orang-orang di depan para penggarap pemberontak ini, adalah sekelompok orang yang baru saja bertarung dengan mereka dan menyaksikan mereka membunuh dan melukai orang-orang di sekitar mereka secara serius. Orang-orang ini hanya membenci para biksu pemberontak, tetapi tidak memiliki simpati. Kalian para binatang buas terkutuk. Raja, tolong eksekusi mereka semua. Mereka tidak layak menjadi ras manusia. Raja manusia, aku mohon kamu membunuh mereka. Raja yang terhormat, mohon ambil tindakan untuk membunuh binatang buas ini. Banyak orang bahkan berlutut di tanah, meminta Fang Yu menghukum para biksu pemberontak ini. Setelah mendengar kata-kata ini, para biksu pemberontak memucat, dan lolongan putus asa keluar dari tenggorokan mereka. Kalian semua mendengarnya, aku tidak akan memaafkanmu untuk itu, jadi, kalian semua mati. Fang Yu berkata dengan ringan.
Mendengar kata-kata ini, semua biksu pemberontak yang dikurung menjadi putus asa. Ini seperti hukuman mati. Tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Para pemimpin kekuatan itu, beberapa kekuatan berada di alam pencerahan, dan beberapa di atas alam pelarian, bisa jadi digambarkan sebagai orang yang kuat. Namun, pada saat ini, mereka tidak berbeda dengan pria di sekitarnya, dan mereka semua berlutut di tanah, kepala mereka berdarah, dan mereka terus menangis. Saat menghadapi kematian, kebanyakan orang berperilaku sama, tidak peduli tinggi atau rendahnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Fang Yu di langit malam sedikit mengangkat telapak tangan kanannya dan dengan lembut menurunkan semuanya. Retakan, di permukaan, tindakan ini tampak hambar. Namun, pada saat telapak tangan dipotong, di berbagai wilayah di wilayah selatan, kepala ratusan ribu biksu pemberontak yang telah ditindas juga patah. Kepala beterbangan, dan darah muncrat. Ini adalah eksekusi. Target eksekusi adalah pasukan selatan yang memberontak malam ini. Pada saat sebelum meninggal, yang ada hanya distorsi dan ketakutan di wajah para beku tersebut. Ketika mereka dengan gila-gilaan memenggal kepala klan mereka tidak bisa memikirkannya, menunggu akhir-akhir mereka, tidak sebaik yang dikatakan bos mereka, tapi kematian yang akan jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Bum-bum. Kepala itu jatuh ke tanah dengan serangkaian suara. Semua kekuatan pemberontak jatuhkan di tempat. Seluruh wilayah selatan menjadi sunyi saat ini. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar sorakan. Terima kasih, Raja. Terima kasih Raja Ren telah membantu. Hidup Raja. Suara rasa syukur, kekaguman, dan penyembahan terdengar di mana-mana di wilayah selatan. Banyak orang mengangkat kepala dan memandang cahaya di langit dengan mata saleh dan bersemangat. Mereka tahu bahwa cahaya ini melambangkan Raja Manusia. Itu juga merupakan harapan hidup mereka. Awalnya, banyak dari mereka yang tidak mengira dirinya termasuk ras manusia dan tidak tahu banyak tentang sejarah umat manusia. Tetapi pada saat ini, mereka memahami sebuah kebenaran. Apa yang mereka tumpahkan, memang darah manusia. Pada akhirnya, satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah Raja Kemanusiaan, bukan para veteran dunia dari berbagai wilayah mereka. Dan alasan mengapa Raja Rakyat menyelamatkan mereka, juga karena darah mereka. Panjang umur Raja. Pada saat ini, ras manusia yang tak terhitung jumlahnya menundukkan hati mereka kepada Fang Yu di langit. Fang Yu secara alami melihat pemandangan ini dengan jelas. Ia tidak tertarik dengan gelar dan status Raja Rakyat. Tetapi saat ini, menghadapi ribuan orang yang berlutut, suasana hatinya berbeda. Raja Manusia tidak hanya mewakili gelar, juga bukan status gelombang www.novelringan.com gelombang sejauh menyangkut umat manusia saat ini. Raja Manusia adalah sebuah harapan. Harapan semua ras. Mata Fang Yu berkedip, menarik napas dalam-dalam, dan melihat ke utara. Selesaikan perselisihan sipil, dan kemudian, klan besar. Boom. Kaki Gao Yuan gemetar, dan seluruh orang duduk di tanah. Dia melihat dengan jelas nasib pasukan pemberontak tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Gao Yuan seperti jatuh ke dalam gua es saat ini, seluruh tubuhnya dingin. Hilangnya patung Raja Manusia membuatnya sangat gembira, tapi kegembiraan ini tidak bertahan lama sebelum baskom berisi air es dituangkan. Patung Raja Manusia tidak hanya tidak hilang sama sekali, tapi bahkan lebih kuat. Hanya dalam 1 menit, banyak kekuatan pemberontak yang menghabiskan waktu bertahun-tahun berhasil menyusup ke Tiange, semuanya dipadamkan. Setelah perselisihan sipil terselesaikan, apa langkah selanjutnya dari patung Raja Manusia? Meski aku belum pernah mendengar patung Raja Manusia akan menyerang sebelumnya, Gao Yuan tetap ingin melangkah lebih jauh saat nyawanya dipertaruhkan. Dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Gao Yuan buru-buru berdiri dan melihat sekeliling. Faktanya, markas besar Paviliun Wandao tempatnya berada cukup jauh dari wilayah selatan. Tapi jarak ini, untuk keberadaan patung Raja Manusia, mungkin tidak terlalu jauh. Jika Gao Yuan ingin bertahan hidup, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia tahu, momen seperti ini tidak berguna bagi siapapun. Hanya diri sendiri yang layak dipercaya. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Gao Yuan berbalik dan melirik ke belakang istana, matanya berubah dari bingung menjadi tegas. Dia memikirkan sesuatu,
dan dengan cepat berjalan ke ruangan di belakang istana. Di balik pegunungan yang jauh, pasukan besar mulai mundur lagi. Dalam sehari, serangan pertama dan seluruh pasukan mundur, menyerang lagi, mundur. Proses ini sendiri merupakan hal yang tabu di militer. Dapat dikatakan bahwa apa yang disebut pasukan koalisi telah runtuh total. Bahkan di dalam berbagai klan besar, ada banyak suara berbeda, dan mereka berada di ambang kehancuran. Namun, dalam menghadapi musuh yang kuat dan nafas kematian, tujuan seluruh pasukan masih sangat jelas. Itu pelarian, hidup itu penting. Ketika nafas Raja Manusia muncul kembali, 10 legiun mendekati pegunungan yang jauh, semuanya mulai melarikan diri dengan cepat. Ya, kali ini bukan mundur, tapi pelarian. Mereka sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melawan kekuasaan raja. Kamu harus pergi dari sini. Umat manusia belum punah. Percepat, percepat, tidak bisa dikejar. Lari. Para komandan dari berbagai legiun semuanya cemas saat ini, jantung mereka berdebar kencang. Dan di dalam klan besar, mereka yang memiliki otoritas tertinggi juga mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Setelah pengalaman kacau hari ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka sepertinya digunakan sebagai senjata oleh Paviliun Wandao. Mengetahui bahwa patung ras manusia masih ada, dan masih ada lebih banyak energi, meskipun energi yang tersisa mungkin tidak kuat, mereka tidak perlu terlalu cemas. Umat manusia semakin menurun dari tahun ke tahun, dan perpecahan menjadi semakin parah. Mereka bahkan tidak perlu melakukannya, tinggal menunggu katak tersebut direbus dalam air hangat. Pelan-pelan, umat manusia akan selalu mencapai ambang kehancuran. Namun mengapa mereka harus mengambil inisiatif? Mengapa mengambil inisiatif mengambil risiko sebesar itu? Itu tidak masuk akal. Paviliun Wandao, aku akan menghitung semua kerugian padamu. Di aula bayangan keluarga bayangan, Kaisar Bayangan berkata dengan wajah muram dan gigi perak. Dia telah mengetahui bahwa pasukan yang dia kirim, dihancurkan sepenuhnya oleh Fang Yu. Bagi seluruh keluarga, ini merupakan kehilangan yang sangat berat. Dengan berita ini, Kaisar Bayangan harus memerintahkannya untuk diblokir. Begitu menyebar pasti akan menimbulkan kepanikan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Dan pada saat ini, kabut besar, angin kencang, Huangsha, kekuatan tertinggi dari klan besar semuanya memiliki wajah hijau. Mereka marah dan menyesal. Memang benar, mereka membenci umat manusia dan merindukan kehancuran total umat manusia suatu hari nanti. Tapi betapapun Anda membencinya, hidup Anda sendiri adalah yang paling penting. Jika kerugian yang ditimbulkan akibat kehancuran umat manusia terlalu berat, mereka lebih memilih untuk tidak mati. Sekalipun mempertahankan status quo sebelumnya, itu cukup bagus. Ras manusia hanya memiliki tempat tersisa di wilayah selatan di Datianchen Star, dan ruang hidup terus-menerus dikompresi. Seberapa bagus negara bagian ini? Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Mundur dengan cepat adalah cara yang tepat. Sampai dipastikan patung Raja Manusia telah hilang seluruhnya, Anda tidak dapat lagi menyerang ras manusia. Di utara pegunungan, yang jauh, terdapat kawasan hutan belantara yang sangat panjang. Daerah ini disebut tempat tak dikenal. Alasan pemberian nama ini adalah karena kawasan ini bukan milik marga Lingjiao di utara, juga bukan milik kawasan Taiyangmen di selatan pegunungan yang jauh. Dan dua alam besar tidak memasukkan wilayah ini ke dalam wilayahnya, tetapi juga karena wilayah ini memang tidak memiliki apa-apa. Kecuali tanah datar, tidak ada jejak kehidupan pun yang dapat ditemukan. Tampaknya ini adalah zona penyangga yang terbentuk secara alami yang semakin memisahkan klan Lingjiao dari Dayangmen. Dan area ini juga sangat cocok untuk berperang dengan pasukan besar, sebagai medan perang. Bum bum bum. Pada saat ini, semburan udara terdengar dari tanah yang tidak disebutkan namanya. 10 legiun dari 24 klan utama semuanya dievakuasi dengan cepat. Semuanya terbang di udara, melewati tempat yang tidak diketahui seperti langit yang gelap. Mereka bergegas dengan putus asa, sangat cepat. Namun, sebelum mereka lari dari tempat tanpa nama itu, mereka merasakan nafas yang mengerikan, mengejar mereka dari belakang, dan dengan cepat melewati mereka. 10 legiun utama, prajurit elit dari lebih dari 2 juta klan, pada saat ini, semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Di atas kepala mereka, bukan bintang-bintang yang bertatah di langit malam, tapi sosok yang bersinar dengan cahaya platinum. Mereka tidak bisa melihat wajah dari sosok tersebut,
namun aura dari sosok tersebut membuat hati mereka meledak. Aura tertinggi dan menghargai diri sendiri ini, bukankah auranya sama dengan kemunculan patung Raja Manusia sebelumnya? Pada saat ini, nafas ini semakin kuat dan jelas. Patung Raja Rakyat telah menyusul. Pada saat ini, lebih dari 2 juta tentara elit suku besar panik, dan hati mereka tenggelam ke dasar. Dan kereta-kereta yang dengan cepat terbang tinggi di langit semuanya terguncang di udara. Orang-orang kuat di tingkat komando legiun mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok di langit saat ini, dengan ekspresi terkejut. Mereka semua pernah mendengar tentang kekuatan patung Raja Rakyat. Namun mereka belum pernah mendengar bahwa patung Raja Kemanusiaan akan berinisiatif mengejar ketinggalan. Ini bukan lagi bagian dari wilayah selatan. Mengapa patung Raja Rakyat bisa menyusul? Tepat ketika banyak komandan terkejut, cahaya dari sosok di langit itu perlahan melemah. Tak lama kemudian, sosok itu terungkap. Itu adalah Fang Yu berbaju putih. Melihat wajah Fang Yu, wajah semua pemimpin berubah, dan tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Kenapa? Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu, berpakaian putih, mengeluarkan aura yang kuat. Bukan patung raja yang menyusul, tapi Fang Yu. Tapi apa nafasnya? Mungkinkah Fang Yu dan Raja Manusia? Memikirkan kemungkinan itu, jantung Komandan 10 Legiun berdebar kencang. Gelombang www.novelringan.com gelombang sepertinya menyembul keluar dari dadanya. Kali ini, semuanya berakhir. Kamu adalah Fang Yu. Seorang komandan legiun bertanya dengan suara ngeri dari kereta. Ini aku. Fang Yu menjawab dengan ringan, mengamati tentara yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Satu orang, melawan lebih dari 2,5 juta elit-elit. Dari segi kuantitas, para elit ini bisa menenggelamkan Fang Yu hanya dengan sekali ludah. Sayangnya ini adalah alam keabadian. Selama kekuatannya cukup kuat, satu orang mampu melawan jutaan orang. Setelah mendengar jawaban Fang Yu, tangan banyak pemimpin gemetar. Apa hubunganmu dengan Raja Manusia? Pemimpin lainnya bertanya dengan gemetar. Apa hubungannya aku dengan Raja Manusia? Fang Yu terkejut, lalu tersenyum tipis, dan berkata, pertanyaanmu agak aneh. Karena aku adalah Raja. Kalimat ini, seperti bom, meledak di benak. Lebih dari 2,5 juta elit. Akulah Raja. Jawaban ini berarti, Fang Yu adalah Raja Manusia. Dia mewarisi tahta Raja Manusia dan memperoleh kekuatan Raja Manusia. Inikah sebabnya dia memancarkan aura seorang Raja? Ini. Setelah mengetahui ini, 10 legiun utama tercengang. Yang terjadi selanjutnya adalah kepanikan seperti banjir. Dukungan, kami butuh dukungan. Segera, hubungi Kaisar. Tong, beritahu Kaisar. Segera beritahu Kaisar. Di dalam kereta, para komandan itu semuanya tidak berdarah dan berteriak panik. Komandannya masih seperti ini, apalagi prajurit terbawah. Saat ini, di manakah mereka memiliki keberanian untuk bertarung? Nafas yang keluar dari tubuh Fang Yu membuat mereka ketakutan dan kaki mereka gemetar. Melarikan diri, inilah satu-satunya pemikiran di hati mereka sekarang. Akibatnya, jutaan tentara terus terbang maju tanpa menerima perintah apapun. Begitu seseorang memimpin, yang lain tidak mau ketinggalan, dan melarikan diri bersama mereka. 10 legiun, lebih dari 2 juta tentara, runtuh begitu saja. Jauh di langit, Fang Yu hanya mencibir melihat pemandangan ini. Melarikan diri sebelum bertarung adalah hal yang unik bagi 24 klan besar. Karena kamu sangat takut mati, jangan memulai perang dari awal. Fang Yu berkata, lihatlah pertempuran saat ini, betapa jeleknya. Menghadapi ejekan seperti itu, para pemimpin kereta bahkan tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Saat ini, mereka sama-sama panik dan otak mereka kosong. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menembak. Dengan tembakan telapak tangan, puluhan tank di bawahnya meledak. Komandan berbagai legiun di kereta semuanya terungkap. Aku memberimu 2 pilihan. Yang pertama melarikan diri, lalu aku ditampar sampai mati dengan telapak tangan dari belakang. Fang Yu berdiri di udara, berkibar dalam pakaian putih, dan berkata, tetapi untuk bertarung denganku, dan kemudian dia ditampar sampai mati di wajahku. Karena itu, dia menyeringai. Kedengarannya tidak ada bedanya, tapi setidaknya, jika kamu menembakku secara langsung, kamu bisa mendapatkan kembali sedikit martabatmu. Gluk, ketika banyak komandan mendengar kata-kata ini, mereka merasakan kemarahan di dalam hati mereka,
tetapi pada saat yang sama mereka masih ketakutan, dan gigi mereka berkelahi. Aku akan memberimu 3 detik untuk membuat pilihan. 3.2. Fang Yu sudah memulai hitungan mundur. Ledakan. Saat ini, banyak komandan yang melarikan diri ke segala arah seperti roket. Yang lainnya hanya terdiam di tempat, tanpa bereaksi. Hanya 4 komandan yang berani bergerak menuju Fang Yu. Mereka mengeluarkan senjata ajaib atau mengucapkan mantranya secara langsung. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan mengulurkan jari kanannya. Om, di depan ujung jarinya, pusaran air besar mengembun dalam sekejap. Di tengah pusaran, energi hukum yang tak ada habisnya melonjak, dan nafas yang terpancar setiap detik sangat mengejutkan. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara keras. Energi sihir yang mengerikan, meledak ke arah legiun yang melarikan diri di depan. Bum bum bum. Serangan keempat komandan telah meledak di tubuh Fang Yu, mengeluarkan suara keras. Namun, serangan ini, Fang Yu tidak memiliki persepsi. Energi sihir yang dikeluarkan oleh pakaian peri mengisolasi semua nafas. Boom! Di depan, energi sihir yang diledakkan Fang Yu telah meledak ke jutaan tentara. Ledakan saat ini sangat mengerikan. Nyala api yang membumbung ke langit mekar di atas tempat tanpa nama. Asap dan debu meledak, membentuk awan jamur besar di langit malam. Boom! Ledakan di tanah terus berlanjut. Bahkan Fang Yu sendiri bisa merasakan kekuatan dahsyat dari ledakan yang akan datang. Kekuatan jari, ini memberkati kekuatan raja yang cukup menakutkan. Fang Yu sendiri terkejut. Di masa lalu, dia juga bisa melakukan pukulan seperti itu, tapi dia tidak akan meremehkannya. Dan sekarang, dengan mengangkat satu jari sedikit, superposisi berbagai hukum dapat diselesaikan dalam sekejap, dan pemboman yang begitu mengerikan dapat dilancarkan. Inilah kemajuan yang didapat dari warisan raja. Atau bisa dikatakan, itu adalah peningkatan nyata Fang Yu setelah menembus 38.800 lapisan periode pemurnian Qi. Ternyata peningkatan yang dibawa oleh kemajuan alam tidak terlihat jelas sebelumnya, karena peningkatan alam saja tidak cukup. Kali ini menembus 20.000 lapisan, rasanya benar-benar berbeda. Mata Fang Yu berbinar, dan hatinya berkata, lari. Pada saat ini, 4 pemimpin tersisa yang berani menyerang lawan Yu tidak dapat lagi menahan rasa takut di hatinya dan melarikan diri dengan cepat. Boom! Pada saat ini, sisa kekuatan yang disebabkan oleh pemboman Fang Yu sebelumnya terus menyebar. Fang Yu berbalik dan menyipitkan mata sedikit sambil melihat ke arah komandan yang melarikan diri. Sebelum kekuatan absolut, langkah pertama untuk mendaki negeri dongeng tidak jauh berbeda dengan langkah manusia. Semuanya adalah semut. Malam ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri, aku akan membunuh kalian semua. Mata Fang Yu dingin dan telapak tangannya terangkat. Bas! Saat telapak tangan menyatu, kesadaran dengan cepat menyebar. Tidak peduli seberapa cepat komandan dan prajurit yang melarikan diri, mereka tidak dapat menandingi kecepatan kesadaran ilahi. Setelah beberapa saat, kesadaran ilahi Fang Yu menyelimuti semua pemimpin dan prajurit ini. Kemudian, lengkungan es terbentuk di sudut mulutnya. Sambil berpikir, cahaya keemasan melintas di matanya. Bising, api merah keemasan membakar setiap pemimpin dan prajurit yang melarikan diri. Karena ada terlalu banyak orang, dan orang-orang ini juga tersebar sangat padat. Tindakan Fang Yu seperti membakar seluruh langit malam. Dalam satu pemikiran, langit penuh dengan api. Prajurit elit tingkat jutaan dari klan besar, serta mereka yang melarikan diri dari dunia dan mendaki negeri dongeng, tidak dapat lepas dari nyala api. Dan begitu dinyalakan oleh Li Huo, hampir mustahil untuk memadamkannya. Ah, pada saat ini, jeritan datang dari tenggorokan semua orang yang terbakar api. Mereka mencoba menggunakan berbagai teknik sihir untuk memadamkan Li Huo di tubuh mereka, namun malah membuat Li Huo terbakar lebih hebat dan mati lebih cepat. Fang Yu berdiri di udara, melihat pemandangan ini tanpa ekspresi di wajahnya. Tidak cukup, bekerjalah lebih keras. Fang Yu mengayunkan tangan kanannya ke depan. Panggil. Pada saat ini, hembusan angin menyapu langit di atas tempat tanpa nama. Angin ini gelombang www.novelringan.com gelombang membuat api di udara menyebar lebih cepat dan membakar lebih dahsyat. Bising, sejumlah besar tentara dibakar menjadi abu oleh Li Huo, dan menghilang dalam jeritan. Semakin tinggi basis kultivasinya, semakin lama dukungannya, tetapi semakin parah rasa sakitnya. Para pemimpin dari mereka yang telah melarikan diri dari dunia dan naik ke negeri dongeng, masih mendukung mereka.
Namun mereka tidak bisa lolos dari kobaran api. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Apa, lambat laun, para pemimpin yang melarikan diri ini juga berubah menjadi abu kesakitan, dan menghilang secara permanen di langit besar dan bintang-bintang. Di tempat yang tidak diketahui, suasana berangsur-angsur menjadi sunyi. Setelah beberapa menit, api di langit padam. 10 legiun, lebih dari 2 juta elit, semuanya dimusnahkan. Dan semua ini terjadi hanya dalam 10 menit. Apakah aku sedikit terlalu kuat sekarang? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat lubang besar di tanah di depan. Itu benar, tapi tidak perlu disatukan. Li Huoyu berkata, pembatasan tersebut secara bertahap dilepaskan. Saya di Datian Chensing, haruskah saya bisa bertemu lawan yang membutuhkan sedikit usaha? Fang Yu berkata, kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Kata Li Huoyu, saya sarankan Anda jangan terlalu bangga. Seperti yang dikatakan Raja, ada orang di luar dunia. Tidak masalah jika saya kalah, setelah itu semuanya, saya hanya memiliki periode pemurnian Qi. Fang Yu tersenyum. Salah, siapapun bisa kalah, tapi kamu tidak pernah kalah. Nada suara Li Huoyu tiba-tiba menjadi serius dan berkata, karena tidak ada orang di belakangmu. Mata Fang Yu basah kuyup saat mendengar kata-kata serius Li Huoyu yang tiba-tiba. Di belakang, tidak ada orang lain. Apa yang Anda maksud dengan ini? Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya. Bukankah sudah jelas maksudku? Maksudku, kamu tidak punya sekutu. Li Huoyu berkata, atau, tidak ada sekutu yang bisa membantu. Itu tidak benar, aku merasa punya banyak sekutu. Bisa dibilang mereka kuat, seperti orang tua gila, pria bermarga Ji, Raja Rakyat. Fang Yu mengangkat alisnya. Anda memperlakukan mereka sebagai sekutu. Premisnya adalah Anda harus melihat mereka. Li Huoyu berkata, lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Fokus pada masa kini, masa depan. Tidak ada yang tahu. Fang Yu tidak berniat melanjutkan diskusi topik ini dengan Li Huoyu. Dia berbalik dan melihat ke utara. Panggil. Pada saat ini, angin bertiup kencang di tanah yang tidak disebutkan namanya. Terjadi keheningan antara dunia dan bumi, kecuali asap, debu, dan abu setelah terbakar. Setengah dari pasukan koalisi 24 klan besar telah dibunuh oleh Fang Yu. Selanjutnya, secara alami separuh lainnya juga musnah. Kemudian, masing-masing penguasa dari 24 klan besar dimusnahkan. Di mana separuh legiun lainnya? Apakah masih di dunia manusia purba? Fang Yu menyipitkan matanya dan berpikir. Ini adalah posisi klan besar saat ini yang dekat dengan dunia kuno umat manusia. Pada saat ini, cincin warna-warni di jari Fang Yu bersinar, dan suara Huai yang terdengar dari sana. Bas, cincin warna-warni itu bersinar, mengembunkan tirai tipis. Isi tirai cahaya adalah peta waktu nyata. Sama seperti peta sebelumnya, Anda dapat melihat lokasi pasti dari setiap legiun yang bergerak. Saat ini, legiun ini mundur dengan kecepatan penuh, sangat cepat. Terima kasih. Fang Yu berkata pada cincin warna-warni itu, bagaimana kamu tahu aku membutuhkan tempat mereka? Karena, aku melihat apa yang terjadi di negeri tak dikenal. Huaiyan berkata dengan nada kaget. Jadi begitu, Fang Yu mengangguk. Lalu, dia mengangkat telapak tangan kirinya dan meletakkannya di depan dada kanannya. Saat ini, hatiku tergerak. Wow, sosok Fang Yu berubah menjadi cahaya putih dan langsung menghilang di tempatnya. Sedetik kemudian, dia muncul di dunia manusia purba yang paling dekat dengan wilayah luar. Kali ini transmisinya tidak melewati batas yang dikeluarkan oleh BB, melainkan menggunakan kemampuan Raja Manusia untuk mentransfer ruang di wilayah selatan. Keberhasilan transmisi ini memberi Fang Yu sedikit pemahaman tentang kemampuan teleportasi tanda BB. Hanya saja saya masih memiliki sedikit pengetahuan. Jika Anda benar-benar ingin belajar, Anda harus memikirkannya. Tapi belum ada waktu luang. Setelah Fang Yu datang ke dunia manusia kuno, dia memanggil lagi peta waktu nyata dari Huaiyan. Kemudian, mereka mengejar legiun yang mundur. Boom! Fang Yu bergegas maju di langit, seperti meteor yang melintas di langit malam, cerah dan indah. Dan nafasnya bahkan membuat gelisah anjing hitam besar, yang sedang berbaring tengkurap di dunia manusia purba. Anjing hitam besar itu tiba-tiba berdiri, melihat ke arah keberangkatan Fang Yu, membuka mulutnya, tetapi tidak mengeluarkan suara. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti ekspresi tercengang.
Di atas awan dan kabut, terdapat sebuah pendopo yang tidak besar atau kecil. Ada juga prasasti di depan paviliun ini, dengan tulisan, Paviliun Yunsang, terukir di atasnya. Dari luar, pendopo hanya mampu menampung paling banyak 3 atau 4 orang. Tapi begitu Anda memasuki paviliun, tidak ada dunia lain. Berdiri di dalam paviliun dan melihat keluar, yang Anda lihat bukanlah awan dan kabut di luar, melainkan bidang seluruh langit besar. Wilayah utara, wilayah barat, wilayah timur, wilayah selatan, dapat melihat dengan jelas. Di setiap tempat, selama Anda fokus padanya, Anda dapat memperbesar bidang pandang Anda tanpa batas, sehingga Anda dapat melihat situasi di jalan tertentu dengan akurat. Berdiri di paviliun ini, ada perasaan berada di atas segalanya dan mengendalikan segalanya. Pada saat ini, sesosok tubuh berdiri di paviliun. Tuhanlah yang meninggalkan markas paviliun Mandao. Tuhan sedang menatap bintang langit besar di depan, yang terletak di posisi paling timur wilayah selatan. Swiss. Dalam penglihatannya, dia bisa dengan jelas melihat sosok Fang Yu yang sedang mengejar ke depan. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan aura kuat yang dilepaskan dari Fang Yu. Sangat menakutkan. Tuhan tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdebar kencang, wajahnya sulit dilihat secara ekstrim. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena Fang Yu hendak mengejar pasukan yang mundur. Ya Tuhan, bawahannya tidak melakukannya dengan baik, tolong beri saya hukuman. Tuhan mengertakkan gigi, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan kepala tertunduk. Tidak ada orang lain selain dia, dan paviliun itu cukup sepi. Setelah beberapa detik, terdengar sedikit batuk di paviliun. Bagaimana kamu mengatakan itu? Segera, sebuah suara lama terdengar. Lord menundukkan kepalanya dan berkata, bawahan seharusnya tidak terlalu ingin menggunakan semua kartu Hall, dan sekarang semua kartu Hall tidak valid, usaha bertahun-tahun. Sia-sia, itu belum tentu, kata suara tua itu. Tuhan mengangkat kepalanya, membuka matanya lebar-lebar, matanya bersinar penuh harapan, dan bertanya, ya Tuhan, apakah Anda punya sarana? Tidak, aku tidak punya sarana. Jawab suara tua itu. Itu, Tuhan, yang selalu bijaksana, tercengang saat ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Holy Lord bertanya lagi. Tuhan terdiam beberapa saat, dan menjawab, kami hanya dapat meminta Tuhan Suci untuk mengirimkan yang terkuat di Paviliun Mahasuci gelombang www.novelringan.com gelombang dan yang terkuat dari 24 klan untuk mengepung dan menekan Fang Yu. Situasi saat ini, kita hanya ada satu cara untuk menyingkirkan Fang Yu, jika tidak. Kamu salah. Sebelum firman Tuhan selesai, firman itu disela oleh Tuhan yang kudus. Hal terbaik yang harus kita lakukan sekarang, adalah tidak melakukan apapun. Tuhan berkata perlahan, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, kami akan menonton sebagai penonton dan tidak pernah ikut campur. Petik 2. Bahkan jika Fang Yu membunuh markas Paviliun Wandao dan menemukan markas Paviliun Tian. Ekspresi Tuhan berubah drastis, dan dia berkata dengan takjub, apakah kita tidak akan ikut campur? Ya, jawab Tuhan, ini, Tuhan tidak mengerti apa yang dimaksud Holy Lord. Dilihat dari situasi saat ini, Fang Yu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dihentikan. Jika ini terus berlanjut, 24 klan besar akan dimusnahkan malam ini, dan kemudian Paviliun Wandao dan Paviliun Tianlah yang akan menderita. Mungkin, kekuatan Paviliun Wandao dan Paviliun Tian di Datian Chen Star akan dicabut. Fang Yu melakukan ini, bukankah Paviliun Orang Suci tertinggi ikut campur? Lantas, apa pentingnya keberadaan Paviliun tertinggi? Keraguan ini semua tersembunyi di hati Tuhan, dan tentu saja dia tidak berani berbicara secara langsung. Pentingnya keberadaan paviliun tertinggi. Ini bukan giliran Anda untuk berspekulasi. Pada saat ini, nada suara guru suci menjadi dingin. Wajah Sang Bhagava berubah drastis, dia segera berlutut, dan berkata, dosa bawahanmu patut dihukum mati. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu harus ingat, terakhir kali karakter Tianjiao seperti itu muncul di ras manusia, paviliun orang suci tertinggi kita tidak bergerak. Guru suci berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah Tuhan berubah dan matanya berkedip. Dia sudah mengerti maksud dari Holy Lord. Saat itu, kami hampir akan mengambil tindakan. Guru suci berkata, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa diam di hadapan kita. Apa yang terjadi setelah itu, Anda juga tahu.
Harapan umat manusia kembali terjepit. Pada saat ini, Tuhan telah memahami sepenuhnya apa yang Tuhan katakan. Tuan Suci sedang berbicara tentang Tuan yang berdaulat dari ribuan tahun yang lalu, Lin Batian. Saat itu, Lin Batian sudah berkultivasi melampaui langkah ketiga Climbing Wonderland, mungkin ada langkah keempat atau bahkan kelima. Singkatnya, dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Saat itu, gerbang Yuhua yang ia dirikan secara alami menjadi gerbang pertama Datian Chensing. Entah itu ketenaran, kekuasaan, atau status, itu adalah kekuatan pertama pada saat itu. Dan orang seperti itu dilahirkan dalam ras manusia. Oleh karena itu, selama periode waktu itu, di permukaan, semua klan besar, termasuk Paviliun 10.000 Dao, mampu menghindari Lin Batian, dan tidak berani berbicara. Namun di balik layar, semua orang menganggap Lin Batian sebagai duri di matanya, dan dia harus disingkirkan. Semua klan besar memiliki rencana pembunuhan, dan Paviliun Wandao serta Paviliun Tian juga memiliki strategi yang sesuai. Namun pada akhirnya berbagai rencana dan strategi belum sepenuhnya pasti dan kita harus menyerah. Pada saat itu, Paviliun Wandao dan Paviliun Tian secara alami hanya dapat mengarahkan pandangan mereka ke atas paviliun tertinggi. Namun, Paviliun Supreme Sein juga mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, dan tidak ada suara. Baru pada hari ini Tuhan mengetahui dari Tuhan Suci bahwa Paviliun Xisheng siap melakukannya. Tapi saya tidak menyangka Lin Batian tiba-tiba menghilang di Gunung Meteorit Suci, dan tidak ada kabar lagi sejak saat itu. Tapi tidak peduli siapa yang melakukannya, hilangnya Lin Batian adalah berita bagus bagi semua klan besar dan Paviliun 10.000 Dao. Setelah itu, Paviliun Wandao merencanakan operasi untuk membagi gerbang Yuhua, sehingga ke-24 klan besar berpartisipasi. Setelah itu, gerbang Yuhua menurun dari tahun ke tahun, dan pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersisa. Ya Tuhan, kekuatan yang menyebabkan Tuhan menghilang sejak awal. Tahukah kamu asal-usulnya? Tuhan mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang, kami tahu, dan kami masih menyapa. Jawab Guru Suci. Wajah Tuhan berubah dan dia bertanya, kekuatan apa itu? Apa-apaan, bukanlah sesuatu yang bisa kamu ketahui. Guru Suci berkata dengan ringan, Anda hanya perlu tahu, kami tidak perlu melakukan apapun sekarang, tidak perlu menghabiskan sumber daya apapun, perhatikan saja setiap gerakan Fang Yu. Semakin banyak yang dilakukan Fang Yu, semakin tinggi kemungkinan dia menjadi sasaran. Pada akhirnya, dia akan menghilang ke dunia seperti Lin Batian. Tuhan pada saat ini telah memahami sepenuhnya apa yang dimaksud oleh Holy Lord. Singkatnya, sekarang biarkan Fang Yu melakukan apa saja. Bahkan jika Paviliun Wandao Paviliun Tian dihancurkan, tidak masalah. Semakin banyak hal yang dilakukan Fang Yu, semakin besar pemandangannya, semakin tinggi kemungkinan menjadi sasaran kekuatan itu. Pada akhirnya, kekuatan yang membuat Lin Batian menghilang saat itu juga akan membuat Fang Yu menghilang. Dan Paviliun tertinggi, Anda tidak perlu mengeluarkan sedikit tenaga, cukup berdiri dan tonton pertunjukannya. Ya Tuhan, lalu Lin Batian menghilang. Apakah itu benar-benar mati? Allah bertanya, ataukah dia dibawa ke tempat lain? Guru Suci terdiam beberapa saat, lalu bertanya, apakah menurut Anda Lin Batian masih hidup atau sudah mati? Menurutku, eksistensi yang mencapai level itu seharusnya tidak mati begitu saja, kan? Tuhan berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Kalau begitu, dia seharusnya tidak menghilang begitu saja. Jawab Holy Lord. Ekspresi Tuhan terhenti. Saya tidak yakin dengan situasi Lin Batian, tapi menurut saya, meskipun dia tidak mati, dia pasti terluka parah. Tuhan berkata perlahan, kalau tidak, siapa yang bisa dengan mudah membiarkan dia pergi? Kekuatan ini sangat kuat, apakah dapat diandalkan? Tuhan menjilat bibirnya dan bertanya lagi, jika kali ini dia tidak bergerak, bukankah kita? Dibandingkan dengan kita, ada lebih banyak alasan untuk menggunakan kekuatan itu. Holy Master berkata, itu adalah konflik kepentingan yang mendasar. Oleh karena itu, kekuatan itu tidak bisa dihindari. Mendengar kalimat tersebut, Tuhan tidak lagi bertanya, melainkan menundukkan kepala. Selanjutnya, kamu bisa tenang dan menonton pertunjukannya. Guru Suci berkata, jangan merasa kasihan atas kehilangan saat ini. Kita dapat membangun kembali kekuatan dengan skala yang sama di Datian Chensing kapan saja. Satu-satunya tujuan sekarang adalah untuk melihat bagaimana Fang Yu,
yang mewarisi kekuatan Raja Manusia, akan punah. Begitu dia menghilang, umat manusia akan jatuh ke dalam malam tanpa akhir, dan tidak akan pernah ada kemungkinan untuk berbalik batuk-batuk. Tuhan terbatuk lagi. Jantung Tuhan yang berdebar kencang akhirnya tenang. Setidaknya dia bisa yakin sekarang bahwa nyawanya sendiri bisa diselamatkan. Adapun kehidupan orang lain, dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Bangun, Holy Lord memerintahkan lagi. Terima kasih, Tuhan. Tuhan bangkit dari tanah dan berbalik untuk melihat keluar pavilion. Pada saat ini, dia bisa melihat bahwa Fang Yu telah menyusul legiun yang melarikan diri, dan memulai pembunuhan besar-besaran seperti sebelumnya. Bahkan sekarang, Tuhan terkejut dengan kekuatan Fang Yu. Terlalu kuat, jutaan prajurit elit dari klan besar benar-benar seperti semut di depan Fang Yu. Bukan saja mereka bukan ancaman, mereka juga mudah dibunuh. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang, apakah menurut Anda klan besar ini punya peluang untuk menjadikan Fang Yu masalah? Pada saat ini, Holy Lord bertanya lagi. Tuhan menyipitkan mata, merenung sejenak, dan menjawab, saya pikir, legiun ini pada dasarnya tidak mungkin menimbulkan masalah bagi Fang Yu, tetapi pembangkit tenaga listrik teratas di klan utama, termasuk mereka yang berkuasa, lagi pula, masih bisa menimbulkan masalah bagi Fang Yu. Banyak dari mereka ada pada langkah pertama dan kedua pendakian ke negeri dongeng. Kamu salah lagi, Guru Suci berkata dengan senyuman di nadanya. Tuhan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, aku penasaran apa yang dipikirkan oleh Holy Lord. Ras-ras besar ini sama sekali tidak mampu bersaing dengan Fang Yu sekarang. Pada saat ini, Holy Master berbicara lagi. Garis keturunan mereka selalu memiliki komponen garis keturunan manusia. Dan selama garis keturunan itu terhubung dengan garis keturunan manusia, wajah bagi Fang Yu, yang mewarisi kekuatan Raja Manusia, pada dasarnya sama dengan mematahkan lengannya sendiri, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, bertarung. Tentu saja, saya setuju dengan Anda bahwa beberapa dari mereka dapat menyebabkan banyak masalah bagi Fang Yu. Karena klan besar ini, darah beberapa orang akan segera berubah sepenuhnya dan tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan raja. Transformasi garis keturunan, mungkinkah? Mata Tuhan berubah dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Tapi Holy Lord tidak pernah menunjukkan sosoknya, hanya suara yang berbicara kepadanya. Kamu juga telah mendengar tentang dia. Ya, itu adalah garis keturunan itu, kekuatan itu. Sang Guru Suci berkata dengan acuh tak acuh, malam ini, kita kebetulan melihat transformasi garis keturunan mereka dan seberapa efektifnya. Mengerti, mata Tuhan dipenuhi dengan kaget dan ngeri, lalu dia berbalik dan terus melihat keluar pavilion. Di perbatasan Dongyuan di luar dunia kuno ras manusia. Boom, tanah terus bergemuruh. Ah, lari, lari, kami bukan lawannya. Jangan diam di sana. Segala macam teriakan ngeri bergema di seluruh dataran timur yang luas. Fang Yu berdiri tinggi di langit, pakaian putihnya bersinar dengan cahaya suci, seolah dewa turun ke dunia. Dia mengangkat telapak tangannya dan meledakkan selusin telapak tangan satu demi satu. Bum-bum, terdengar suara keras dari Dong Yuanjiang. Tanah diledakkan menjadi lubang besar satu persatu, dan setiap lubang mengubur puluhan ribu mayat prajurit. Langit penuh asap dan debu, menghalangi langit penuh bintang. Nafas yang keluar dari tubuh Fang Yu menyelimuti dunia. Aura teror tertinggi itu membuat semua prajurit dan komandan klan besar gemetar karenanya, dan mereka tidak mampu untuk saling berhadapan, mereka hanya ingin melarikan diri. Lupakan saja, jangan buang waktu. Mata Fang Yu dingin, melihat tentara dan komandan yang tak terhitung jumlahnya masih melarikan diri di depannya, dia mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan kiri berada di atas dan telapak tangan kanan berada di bawah. Om. Dua kekuatan hitam dan putih dipadatkan secara terpisah dari telapak tangan. Yuan Shi memusnahkan trik sulap. Fang Yu memadatkan kekuatan sihir hitam dan putih di depan kedua telapak tangannya, dan pada saat yang sama, seluruh ruang ditutupi oleh pembesaran tak terbatas dari kedua kekuatan sihir ini. Kakak, pergerakan lebih dari 1 juta tentara suku besar yang melarikan diri, serta mereka yang memimpin pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya yang sangat tinggi, terhenti. Pada saat ini, mereka hanya merasa dikurung oleh kekuatan yang sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa menggerakkan jariku. Ah, lepaskan aku, lepaskan aku. Pada saat ini, bahkan para komandan legiun pun roboh, dengan urat biru di seluruh wajah mereka, dan mereka meraung ke langit.
Basis budidaya mereka sangat tinggi, dan mereka semua berada di atas pendakian ke negeri dongeng. Statusnya lebih tinggi di klan besar dan sangat dipercaya. Namun, sekarang mereka sama dengan prajurit lain di bawah, seluruh tubuh tertahan, tidak bisa bergerak. Ketika berpikir bahwa mereka kemungkinan besar akan mati, selain rasa takut, hati para tokoh tingkat atas ini lebih enggan dan menyesal. Mengapa mereka datang ke tempat seperti itu? Jika mereka tidak datang, mereka tidak akan menghadapi situasi putus asa seperti ini sekarang. Semuanya terlambat, semuanya sudah berakhir. Ah, lepaskan aku, banyak pemimpin bahkan pingsan hingga menangis, jelek, dan tidak lagi aura petinggi aslinya. Namun, tangisan mereka, tidak ada gunanya. Fang Yu, yang berada jauh di belakang mereka, tidak memiliki ekspresi saat ini. Dan meletakkan kedua tangannya, teknik pemadaman setan Yuan Shi, telah selesai. Seluruh dunia seperti ruang seperti kotak, dan semua orang di ruang tersebut masih berada pada saat ini. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, di telapak tangan kirinya, bayangan garis hati terkondensasi. Meskipun ini adalah hantu, yang diwakilinya, adalah hati sebenarnya dari jutaan prajurit suku besar yang telah dikurung oleh teknik sihir pemusnahan Yuan Shi. Saat ini, orang-orang ini masih berteriak, "Kamu yang meminta ini." Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan dia menggoyangkan telapak tangan kirinya. Ledakan, bayangan hati di telapak tangan kiri, meledak seketika. Pada saat yang sama, para komandan dari semua prajurit klan besar di bawah artefak iblis Yuan Shi terkunci di dalam, seluruh tubuh mereka bergetar tiba-tiba, mengeluarkan darah dari mulut mereka dan mengeluarkan darah dari 7 lubang. Kematian datang begitu tiba-tiba dan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 1 juta prajurit dan komandan yang kuat, semuanya tumbang. Bum-bum, mayat orang-orang ini jatuh ke tanah satu demi satu, mengeluarkan suara teredam seperti hujan. Adegan ini saja sudah cukup mengejutkan orang. Berdiri tinggi di langit, Fang Yu tidak pernah menunjukkan banyak ekspresi di wajahnya. Setelah menerima warisan Renwang, meski enggan, ia juga mengetahui tanggung jawabnya. Dia sekarang adalah Raja Manusia. Yang harus dilakukan Raja Kemanusiaan adalah melindungi umat manusia. Oleh karena itu, semua faktor yang dapat mengancam umat manusia, harus dihilangkan semuanya sekaligus tanpa meninggalkan masalah. Justru karena inilah dia bahkan tidak ingin menyerap budidaya orang-orang ini. Selain itu, tidak masuk akal untuk menyerap basis budidaya para prajurit ini. Setelah menerima kekuatan Raja Manusia, wilayah kekuasaannya telah mencapai level 38.800 pada periode pemurnian Qi. Pada tingkat ini, untuk menyerap alam surgawi ini, basis budidaya para penggarap alam tercerahkan, kebanyakan dari mereka hanya akan diubah menjadi aura yang tidak berguna. Tentu tidak banyak yang benar-benar dapat menyerapnya sebagai basis budidaya. Sekarang, jika Fang Yu ingin menyerap basis budidaya, dia harus menemukan yang berkualitas sangat tinggi agar masuk akal. Dan kualitasnya sangat tinggi. Di tempat Fang Yu, setidaknya seorang biksu yang berada di atas langkah kedua pendakian negeri dongeng memenuhi syarat. Di dataran timur, dia kembali diam. Dalam menghadapi kekuatan Fang Yu yang menghancurkan, apa yang disebut klan besar ini, rentan. Dalam keputusasaan dan ketakutan yang luar biasa, hampir 3 juta tentara elit dan pemimpin klan besar dibunuh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, selama 2 bulan, apa yang disebut pasukan sekutu dari 24 klan, yang berpotensi menelan langit dan mengaburkan matahari, sepenuhnya musnah. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Rekor seperti itu, di era manapun, dapat dikatakan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Tapi sejauh menyangkut Fang Yu, tidak banyak perasaan. Karena, sangat membosankan. Dalam menghadapi legiun ini, dia bahkan tidak menemui perlawanan apapun. Fang Yu menghadapi klan besar ini seperti kucing dan tikus. Para prajurit dan komandan klan besar ini hanya melarikan diri, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk kembali dan bertarung. Berbeda dengan keadaan saat dia berjaga di pegunungan jauh pada pagi hari gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang saat itu, beberapa klan besar berani melawannya. Fang Yu tahu bahwa perubahan seperti itu, pasti ada hubungannya dengan kekuatan raja dalam dirinya. Nafas kekuatan raja membuat semua ras gemetar dari hati. Seseorang dari ratusan ribu tahun yang lalu masih dapat memberikan pengaruh yang begitu besar pada saat ini. Orang seperti inilah yang saya impikan ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di jalur kultivasi.
Fang Yu berkata dalam hatinya. Tuan, kamu sudah menjadi karakter seperti itu. Pada saat ini, suara dingin Tears of Chilling terdengar. Bagaimana saya bisa mencapai level ini sekarang? Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah tiba, kata air mata dingin. Semua yang Anda lakukan sekarang menciptakan sejarah. Generasi selanjutnya akan mengetahui segalanya dan mengagumi Anda tanpa batas. Yang aku lakukan hanyalah hal-hal kecil, kata Fang Yu sambil menggaruk kepalanya. Bagi Anda, ini masalah kecil, dan bagi seluruh umat manusia, ini masalah hidup dan mati, kata Chilling Tears. Oh, kamu telah belajar menyanjung, kamu tampaknya menjadi semakin pintar. Saat ini, Li Huoyu berkata dengan aneh. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tear of Chill menjawab dengan tenang dan dingin. Kebenarannya juga menyanjung, kamu bisa saja diam saja, sama seperti aku, kata Li Huoyu. Mengapa kamu ingin menjadi seperti kamu? Kelebihan apa yang kamu miliki yang dapat saya pelajari? Air mata dingin bertanya, itu keterlaluan. Pertama-tama, aku tidak akan pernah membiarkan tuanku. Li Huoyu mengatakan ini, dan tiba-tiba menutup mulutnya. Tindakan seperti itu malah membuat Fang Yu bertanya-tanya. Jika dia tidak menghentikan pertengkaran di masa lalu, dia tidak akan pernah berhenti. Tapi sekarang, Li Huoyu aktif diam, seolah dia merasa telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan tentang pemiliknya, Fang Yu ingat bahwa Chilling Tears pernah mengatakan bahwa, tuan terakhirnya sepertinya telah meninggal, jadi dia akan tetap berada di luar. Namun terakhir kali saya menyebutkan masalah ini, tidak ada reaksi abnormal dari Chilling Tears. Mengapa Li Huoyu otomatis tutup mulut kali ini? Bukankah dia mencoba membicarakan kematian pemilik sebelumnya, tapi hal lain? Tapi saat ini, Fang Yu tidak memikirkannya. Karena baik Li Huoyu maupun Cold Tears tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terdiam. Kedua pihak yang awalnya tampak berdebat, tiba-tiba membentuk pemahaman diam-diam, dan berhenti berbicara. Hal ini membuat Fang Yu sangat tidak nyaman. Dia tahu karena Li Huoyu tidak mengatakan apa-apa, tidak ada gunanya dia bertanya. Lupakan saja, terus ganggu klan besar 24, biarkan hal ini berlalu sebentar, lama lagi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan. Wow, detik berikutnya, dia bergegas ke depan, menembak seperti anak panah ringan, meninggalkan bayangan di udara. Di dalam istana bayangan, wajah Kaisar Bayangan membiru, tangannya gemetar. Dia telah menyampaikan informasi dari Paviliun Wandao dan mendengar berita dari depan. Dengan kekuatannya sendiri, Fang Yu telah memusnahkan jutaan legiun. Nasib legiun lain pada dasarnya sama dengan nasib legiun keluarga bayangan, mereka semua dihancurkan. Dulu, dia pasti senang mendengar kabar ini. Namun kini, ada rasa sedih. Legiun 24 klan adalah kekuatan paling kuat yang dikumpulkan oleh 24 klan mereka. Kekuatan ini cukup untuk meratakan seluruh Datian Chensing. Tapi siapa sangka, mereka hancur total saat menyerang wilayah selatan. Faktanya, mereka bahkan belum berhasil menyerbu perbatasan wilayah selatan. Hasil ini, tidak dapat diterima. Yang lebih tidak bisa diterima adalah, kekuatan Fang Yu. Fang Yu hari ini, dengan kekuatan raja, seperti pelangi. Dia sekarang menuju klan besar. Selama pintunya ditemukan, hanya ada satu jalan buntu. Kaisar Bayangan telah menghubungi kekuatan tertinggi dari klan besar lainnya, seperti Yang Mulia Kabut Absolut, Kaisar Huangsha, dan sebagainya. Tapi mereka sama-sama tidak berdaya. Baru saja mendengar catatan mengerikan Fang Yu, mereka sudah ketakutan. Tetapi pada saat yang sama mereka juga memahami bahwa mereka tidak boleh mundur. Jika Anda pensiun, tidak ada yang tersisa. Kaisar Bayangan mengepalkan tangannya, mengambil napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Yang Mulia, Paviliun Tian tidak pernah dapat dihubungi, dan Paviliun Wandao. Dilaporkan bahwa Master Paviliun Gao Yuan telah menghilang. Seorang kron berlari ke arah Kaisar Bayangan dan melaporkan dengan panik. Ledakan, mendengar berita ini, Kaisar Bayangan menamparkan patung batu di sampingnya hingga berkeping-keping. Sialan 10.000 paviliun. Mereka membawa kita ke jalan buntu, tapi mereka sudah keluar dari masalah saat ini. Hal-hal lain mereka, pembuluh darah biru Kaisar Langit Bayangan berdetak, darah naik, dan miliknya matanya merah. Kemarahan dan ketakutan yang luar biasa membuatnya sulit untuk tetap tenang.
Yang mulia, Anda tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa seluruh pasukan telah dimusnahkan. Sekarang seluruh aula telah mendengarnya, dan banyak menteri ingin bertemu dengan Anda, kroni-kroninya gemetar. Biarkan mereka pergi, kata Kaisar Bayangan dengan marah. Petik 2 titik titik titik. Ya, para kroninya begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan segera lari. Kaisar Bayangan tinggal sendirian di aula, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini dalam hidupnya. Wow, pada saat ini, bayangan gelap muncul di luar aula. Nafas dingin muncul. Siapa? Bahkan jika Kaisar Bayangan berada dalam kekacauan, dia masih merasakan kehadiran aura ini dan berteriak dengan liar. Wow, bayangan hitam itu muncul lagi dan sudah muncul di depan Kaisar Bayangan, hanya selangkah lagi. Warna kulit Kaisar Bayangan berubah drastis, dan dia mundur 2 langkah untuk melepaskan kekuatan kultivasinya. Tidak perlu gugup, aku di sini untuk membantumu. Saat ini, pria berbaju hitam berbicara. Wajah Shadow Emperor berubah, menatap pria berpakaian hitam di depannya. Orang ini berjubah, wajahnya tertutup, dan hanya sepasang matanya yang terlihat. Pupil mata ini bersinar dengan cahaya ungu samar, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa apa yang muncul pada pupil tersebut adalah tanda berbentuk setengah bulan, yang sangat aneh. Apa yang akan kamu lakukan? Kaisar Bayangan bertanya dengan ekspresi jelek, bagaimana kamu menyerang di sini? Waktu hampir habis, jadi kamu tidak perlu menebak identitasku, kamu tidak akan tahu siapa aku. Pria berbaju hitam berkata dengan ringan, saya di sini untuk memberi Anda beberapa hadiah seperti yang dipercayakan. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat tangan kirinya. Dari telapak tangan kirinya, itu adalah botol obat kecil. Apa ini? Kaisar Bayangan bertanya, menatap pria berbaju hitam, matanya penuh kewaspadaan. Jika kamu ingin melawan Fang Yu, kamu harus menciptakan kembali garis keturunanmu. Pria berbaju hitam berkata dengan datar, jika tidak, kamu tidak akan bisa mengalahkannya, karena garis keturunanmu secara inheren dikendalikan olehnya. Generasi darah. Kaisar Bayangan bernapas dengan cepat, membuka matanya lebar-lebar, dan berkata dengan marah, kamu pikir aku akan mempercayaimu sebagai seseorang yang asal-usulnya tidak diketahui. Tentu saja kamu tidak perlu mempercayainya. Tapi ku beritahu, hanya ada satu kesempatan. Pria berbaju hitam itu berkata dengan nada dingin, jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu bisa menunggu kematian di sini. Percayalah, kamu bisa mengambil isi botolnya. Aku berjanji padamu peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah itu, dia memiliki kekuatan untuk melawan Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, mata Kaisar Bayangan berkedip-kedip, menatap botol obat di tangan. Pria berbaju hitam, apa yang ada di dalam botol itu? Kaisar Bayangan mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara yang dalam. Setetes darah, kata pria berbaju hitam. Darah. Wajah Kaisar Bayangan berubah. Darah apa? Darah siapa? Apakah kamu ingin tahu? Pria berbaju hitam itu bertanya secara retoris. Tentu saja aku ingin tahu. Kaisar Bayangan menjawab dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu, setetes darah ini adalah darah iblis. Pria berbaju hitam itu menjawab. Darah iblis, iblis bayangan besar. Bayangan Kaisar berubah total gelombang www.novelringan.com gelombang dan mundur beberapa langkah. Nama iblis yang paling terkenal adalah Great Shadow Demon. Iblis langit adalah istilah kolektif, tidak hanya mengacu pada iblis bayangan besar. Pria berbaju hitam itu berkata dengan ringan, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa pemilik asli dari setetes darah ini lebih kuat daripada iblis bayangan besar. Selanjutnya, darah di dalam tubuh akan diciptakan kembali. Setelah itu menjadi kamu yang menahan Fang Yu, bukannya Fang Yu yang menahanmu. Setelah mengatakan ini, pria berbaju hitam melemparkan botol obat di tangannya ke Kaisar Bayangan. Kaisar Bayangan segera menangkap botol obat itu. Pria berbaju hitam melirik Kaisar Bayangan, berbalik, dan berkata, baiklah, saya harus melanjutkan ke yang berikutnya. Singkatnya, pilihan ada di tangan Anda, saya tidak akan ikut campur, tetapi saya tetap harus mengingatkan Anda bahwa di sana hanyalah kesempatan sekali. Wow, begitu suara itu turun, pria berbaju hitam itu berubah menjadi cahaya hitam dan langsung menghilang di aula. Kaisar Bayangan melihat botol obat di tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. Hatinya penuh keraguan, bagaimana melakukan, bagaimana dia harus memilih.
Sebagai kaisar surga, dia secara alami memahami bahayanya berada bersama setan. Pada saat yang sama, dia juga sangat jelas bahwa setelah mengambil darah iblis, dia kemungkinan besar akan kehilangan akal sehatnya. Tapi, apakah dia punya pilihan lain? Kaisar bayangan berdiri di tempatnya, setelah berpikir sejenak, matanya menjadi bertekad. Bahkan jika dia kehilangan akal sehatnya, dia tidak ingin mati. Kaisar bayangan membuka botol obat, mengangkat kepalanya dan mengambil darah iblis di dalam botol obat. Brengsek, terdengar suara pecah botol obat di aula. Wah. Kaisar bayangan meminum darah iblis di dalam botol obat, wajahnya membiru dan dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Menelan setetes darah iblis surgawi ini seperti menelan api panas ke dalam perutnya. Nyala api membakar dari tenggorokan hingga tubuh. Ada sensasi kolik di perut dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Rasa sakit dari dalam keluar seperti ini sungguh tak tertahankan. Kaisar bayangan jatuh ke tanah, merangkak seperti binatang buas. Bum, tangannya terus mengetuk tanah, menimbulkan suara berisik. Pada saat yang sama, pembuluh darah biru muncul di kulit di seluruh tubuh, dan darah di dalamnya terlihat jelas mendidih, terus-menerus memantul. Yang mulia, mendengar suara itu, kroni-kroninya berlari kembali ke aula, dan wajahnya banyak berubah saat melihat pemandangan ini. Kakak, pada saat ini, tulang-tulang di tubuh kaisar bayangan sedang ditata ulang, mengeluarkan semburan suara yang tajam, dan ekspresi wajahnya berubah seperti monster. Penampilan ini membuat kroni-kroninya ketakutan hingga wajahnya tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Yang mulia, apakah Anda memerlukan bantuan? Para kroninya dengan gemetar bertanya. Tapi saat ini, kaisar bayangan, di mana dia akan menanggapi kata-katanya. Yang mulia, para kroni itu berbalik dan berjalan keluar, ingin keluar dan meminta bantuan. Tapi setelah tidak mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba teringat. Karena seluruh legiun dihancurkan, Hall of Shadows menjadi panik dan kebingungan. Dia hanya keluar untuk menelepon orang, dan dia mungkin tidak dapat menelepon banyak orang. Sebaliknya, sejumlah besar orang akan membanjiri aula dan melihat penampilan kaisar bayangan saat ini. Para kroni berhenti dan berbalik lagi untuk melihat kaisar bayangan. Pada saat ini, kaisar bayangan benar-benar berdiri. Hanya saja tulang-tulang di wajahnya masih bergerak terus-menerus, terlihat sangat aneh. Terutama matanya, seolah-olah kekacauan terbuka, banyak awan dan kabut muncul, terus berubah. Hanya dengan melirik satu sama lain, kroninya terkejut, dan seluruh orang berjalan maju tanpa sadar. Wajahnya kusam, dan dia berjalan perlahan di depan kaisar bayangan. Lambat laun, muridnya berubah menjadi kekacauan seperti kaisar bayangan. Bentak, para kroninya berlutut di depan kaisar bayangan. Pada saat ini, tulang-tulang di wajah kaisar bayangan masih bergerak, tetapi mulutnya menyeringai, memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Mulai sekarang, panggil aku Chaos Demon. Kaisar bayangan menyeringai, dan terdengar suara aneh yang dalam dan kental di tenggorokannya. Para kroni menundukkan kepala dan membenamkan kepala mereka di depan kaki kaisar bayangan. Kakak, tapi bayangan tubuh kaisar masih mengeluarkan suara-suara yang tidak normal. Wow, Fang Yu berlari cepat di udara, meninggalkan Dongyuan Xinjiang dan melanjutkan ke utara, dia adalah keluarga Kunyuan. Memasuki batas klan besar Kunyuan, Fang Yu bergerak menuju pusat klan besar menurut peta, kota Kaisar Kunyuan. Sepanjang perjalanan, dia tidak menyembunyikan nafas dan cahayanya. Wow, oleh karena itu, di wilayah keluarga Kunyuan, orang-orang di setiap kota dapat melihat pita melintas tinggi di atas langit, dan aura mengerikan yang membuat mereka ingin berlutut dan bersujud. Malam ini, sesuatu yang besar akan terjadi. Ini adalah konsensus banyak orang. Memanggil, Fang Yu terbang semakin cepat, dan suara terobosan di udara sangat menderu, dan suaranya menggelegar. Kota Kaisar Kunyuan dengan cepat muncul di bidang penglihatannya. Ini memang kota yang besar. Saat ini, bagian luar kota belum dibentengi, dan gerbang kota terbuka lebar. Apakah ini menyerah? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan bergegas ke depan. Boom! Setelah berakselerasi, Fang Yu tiba di depan gerbang kota Kaisar Kunyuan dalam waktu 3 detik. Dia awalnya ingin bergegas langsung ke kota. Namun ketika mendekati gerbang kota, ia merasakan aura yang tidak biasa menghalangi di depan gerbang kota. Jadi Fang Yu berhenti di depan gerbang kota. Dia melihat ke depan, kosong. Gerbang kota terbuka lebar,
dan jalan di depannya bisa dilihat sekilas, dan juga tidak ada sosok. Seluruh kota Kaisar Kunyuan tidak mengeluarkan suara, dan anehnya suasananya sunyi. Bagaimana situasinya? Semua kabur. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berjalan beberapa langkah ke depan. Wow, pada saat ini, nafas yang sangat dingin muncul. Mata Fang Yu sedikit basah, berhenti dan melihat ke depan. Fang Yu, sudah lama tidak bertemu. Suara laki-laki sambil mencibir keluar dari depan. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Sekitar 10 meter di depannya, beberapa ki hitam mengembun menjadi bentuk manusia. Totalnya ada 5 orang. Orang yang berdiri di tengah mengenakan jubah di tubuhnya, wajahnya tertutup, dan tanda setengah bulan berwarna ungu muncul di pupilnya. Fang Yu sangat akrab dengan tanda ini. Suara yang baru saja berbicara juga sangat familiar. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kamu berani datang kepadaku, Fang Yu berkata dengan ringan, Chen Qianan. Jangan katakan itu, kami pandai berkumpul pada awalnya. Pria bertopeng di tengah mengambil 2 langkah ke depan dan merobek kain hitam di wajahnya untuk memperlihatkan wajahnya. Itu adalah orang pertama yang dilihat Fang Yu setelah tiba di pesawat atas. Chen Qianan dibawa keluar dari Deat Wheel Star. Pada saat ini, pupil Chen Qianan bersinar dengan cahaya ungu samar, dan dia melihat ke atas dan ke bawah tubuh Fang Yu. Sebenarnya, belum lama ini kita bertemu terakhir kali. Chen Qianan tersenyum. Alasan kenapa aku merasa ini sudah lama sekali mungkin karena, kita berdua sudah banyak berubah. Aku tidak merasa aku sudah banyak berubah, dan kamu juga tidak banyak berubah, Fang Yu berkata. Itu mungkin karena kita memandang sesuatu secara berbeda. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Chen Qianan tersenyum dan berkata. Fang Yu mengamati tubuh Chen Qianan dari atas ke bawah. Napasnya dingin dan dingin, pupilnya bersinar dengan cahaya ungu samar, dan tanda setengah bulan di pupilnya sangat mencolok. Apa yang diwakili oleh tanda ini? Kaisar Dayang mengatakan sebelumnya bahwa dia sepertinya memiliki sedikit kesan tentang tanda ini, tetapi dia hanya perlu kembali dan membaca buku-buku kuno. Namun setelah itu, karena terlalu banyak hal, Fang Yu tidak ingat untuk bertanya kepada Kaisar Dayang tentang situasi spesifiknya. Beberapa waktu lalu, kamu mencuri mutiara abadi surgawi dari Istana Dayang, kan? Fang Yu memandang Chen Qianan dan bertanya, saya punya firasat saat itu, kita akan segera bertemu. Oh ya, Chen Qianan mengangguk dan berkata, sayangnya, mutiara surgawi bukanlah yang saya cari. Bukan yang kamu cari. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dalam kesannya, Chen Qianan sepertinya sedang mengumpulkan berbagai benda suci. Mutiara abadi surgawi jelas merupakan salah satu dari 10 artefak suci. Mengapa Chen Qianan mengatakan bahwa mutiara surgawi bukanlah yang dia cari? Apa yang sedang Anda cari? Fang Yu bertanya. Biar ku beritahu, maukah kamu mencarikannya untukku? Chen Qianan tersenyum. Tentu saja tidak apa-apa. Kita bisa dianggap sebagai sahabat hidup dan mati. Hal kecil ini masalah sederhana. Fang Yu tersenyum. Chen Qianan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat mempercayai Anda. Saya tahu jika saya berani berjalan beberapa langkah ke depan, Anda akan memukul saya dengan pukulan. Saya tidak dapat menahan tangan besi Anda. Kalau begitu, jangan bicara omong kosong. Nada suara Fang Yu berubah dingin dan berkata, katakan padaku tujuan kehadiranmu di sini.